Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Yudi Fahrian, nomor UKG 2018 000777836, NIM 22 00 10 39 22 15 60 35. Pada hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA dengan materi pembelajaran teks ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Semangat? Semangat. Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya apa? Coba ya, semangat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti dalam kondisi yang semangat ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak masuk hari ini? 3, Pak. 3 orang? Baik, Anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya untuk dipermudah dan berlancar, kita membaca doa bersama-sama. Maka dari itu Bapak minta kepada anak-anak tajus untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Silakan. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih kepada anak-anak tajus. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, seperti rutinitas kita pada jam pelajaran pertama ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Maka dari itu Bapak minta kepada Anggi untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Dan yang lainnya silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pada materi ini, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semuanya, adakah yang masih ingat tentang materi pelajaran kita sebelumnya? Apa? Apa materinya ini? Informasi yang bersifat aktual di dalam ceramah. Itu adalah materi pelajaran kita sebelumnya. Kemudian adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi kalian semua itu diharapkan nanti dapat memahami informasi berupa isi, kemudian struktur. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita juga hari ini menggunakan pendekatan saintifik seperti pembelajaran sebelumnya, juga nanti menggunakan mode pembelajaran problem-based learning untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menayangkan sebuah video
yang berisi tentang video ceramah. Nanti silakan Anda amati, cermati, kaitkan nanti dengan materi yang telah kita belajar sebelumnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari nanti. Dan silakan nanti diamati secara bersama-sama. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Qul qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, telah kita saksikan bersama-sama salah satu video tentang ceramah, ya. Kira-kira apa tadi isinya yang dibahas? Tentang tujuan hidup. Jadi kita di dalam di dunia ini kita harus memiliki tujuan hidup. Kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, bahwa materi pelajaran bahasa Indonesia itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi manfaatnya adalah apa? Contoh nih, yang laki-laki, dengan kita mempelajari ceramah, nanti mempelajari strukturnya, kaidah kebahasanya, kita bisa memahami bagaimana kita berceramah, berkhutbah, berpidato di depan orang banyak nanti setelah ini. Bapak akan melakukan kegiatan mindfulness seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan mindfulness dengan menggunakan gambar, namun hari ini Bapak akan menggunakan voice, suara, dengan meditasi instruksi. Jadi ikuti nanti apa yang Bapak instruksikan, ya. Yang pertama, silakan pejamkan mata kalian dalam hitungan 1, 2, 3, ya. Kemudian ambil posisi senyaman mungkin, ambil posisi duduknya yang senyaman mungkin. Sudah? Silakan pejamkan matanya. Kemudian tarik napas secara perlahan. Keluarkan. Tarik napas secara perlahan. Keluarkan. Fokuskan diri kalian. Dalam hitung 1, 2, 3, silakan buka matanya dan silakan beri tepuk tangan untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih Anda semuanya. Bapak harap dengan kita sudah melakukan meditasi tadi, kegiatan mindfulness tadi, pikiran yang berkecamuk, berputar-putar yang gak karuan dalam pikiran kalian itu sudah hilang. Sekarang kita fokuskan kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi teks ceramah. Baik, ya, seperti pada judul pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Silakan Anda cermati di depan. Struktur ceramah itu terdiri dari ada berapa? 3. Yang pertama, di dalam pendahuluan itu berisi dan ada pengantar. Yang kedua, isi ceramah. di dalam isi ceramah terdapat Inti dan gagasan. Yang ketiga, Penutup. di dalam penutup berisi. Kesimpulan, ucapan permintaan dan salam penutup. Nah, jadi itu ya. Jadi setiap teks di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki struktur, termasuk juga dengan teks ceramah. Nah, di dalam teks ceramah terdapat 3 struktur. Ada pembuka,
ada isi dan penutup. Ada berapa struktur dalam teks ceramah? Yang pertama, Pendahuluan. yang kedua, Isi ceramah. ketiga. Penutup. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan ceramah. Lagi dan lagi Bapak-bapak kasih tahu bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu definisi, struktur, kaidah kebahasaan selalu ada. Kalau secara umum rata-rata kaidah kebahasaan seperti itu hampir sama semua ya. Yang beda itu hanya definisi dan strukturnya saja. Kemudian kita masuk ke kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau apa nama lainnya? Hubungan kausalitas. Ya, ada penyebab dan ada akibat. Contohnya ini, dengan demikian akibatnya oleh karena itu, maka sebab karena. Kalau tidak ada, kita akan membentuk kelompok terkait dengan materi kita pada hari ini. Kita akan mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Bapak akan menggunakan media tali ini untuk menentukan kelompoknya. Sudah bentuk lingkaran? Sudah ya? Berarti Bapak yang berada di posisi tengah. Maju lagi, rapatkan lagi. Terus. Sudah? Silakan masing-masing kalian mengambil satu tali. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Kelompok 1. Silakan langsung ke tempat ketuanya. Langsung. Ya. Belum. Kelompok 2 silakan ke tempat tempatnya. 3. Silakan. 4. Dan kelima. Baik, anak-anak semuanya perhatikan. Sudah duduk di dalam kelompok masing-masing ya. Di sini sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Kalian nanti bakal mengidentifikasi mana yang termasuk dalam struktur dalam teks ceramah, mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Kemudian nanti di LKPD ini juga ada tentang menganalisis kaidah kebahasaannya. Tentukan nanti mana yang termasuk kata ganti orang, mana yang termasuk dalam hubungan kausalitas. Kerja ataupun hasil diskusi kalian itu silakan kalian tempel di karton ini. Ya, nanti masing-masing kelompok kalau kasih kartonnya, ditempel dan dibuat sekreatif mungkin. Nanti juga Bapak siapkan sticky note-nya untuk kalian menentukan mana yang struktur isi, mana struktur pembuka, kemudian juga nama kelompoknya. Paham ya? Nah, kemudian nanti kalian tempel LKPD-nya ini di dalam karton ini. Oke. Baik. Nanti ini juga bakal kasih sticky note-nya untuk kalian tempel di kartonnya. Silakan terlebih dahulu ditulis dulu nama kelompoknya. Di note deh. Selamat bekerja. Kenapa Elizabeth? Sudah ada pertanyaan lagi?
sesi selanjutnya itu adalah presentasi kelompok. Tampil duluan bakal Bapak ambil berdasarkan urutan kelompoknya. Berarti kelompok 1 tampil pertama, 2, 3 dan seterusnya. Nanti ketika kalian tampil di depan, perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, silakan ini ditempel yang di sini. Ya. Nanti gunakan double tipnya, silakan dipasang di sini double tipnya atas bawah. Di sini atau sini? Mana tadi double tipnya? Ada nih. Sudah siap? Silakan ambil baris di depan kelompok 1. Baik, perhatikan kelompok lain, silakan dibuka kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks ceramah. Untuk judul ceramahnya di sini pergaulan bebas. Untuk pembuka sudah dari Assalamualaikum sampai para terjadi. Di situ untuk isi apakah sampai dengan pelanggaran. Untuk menutup dari waspadai sampai wabarakatuh. Iya Pak. Untuk menutupkan waspadai pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda sejak dini. Generasi yang baik akan memberikan kontribusi positif pada Indonesia. Mari kita bangun negeri ini dengan generasi yang berkualitas. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan kelompok lain kalau ingin memberikan tanggapan, baik itu berupa respon terhadap tampilannya, kemudian kalau ada pertanyaan juga silakan ditanyakan. Silakan kepada kelompok yang lainnya. Silakan. Ya baiklah, saya hanya ingin memberikan pendapat. Menurut saya, kalau ingin membaca teksnya pelan-pelan saja dan jelas. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Restu. Ya, jadi masukan dari Restu tadi, ketika kita mempresentasikan itu harus pelan-pelan, tidak boleh Ya, bagaimana responnya? Silakan. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dibuka. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berbeda nama. Saya sendiri Restu. Saya Elizabeth. Saya Arya. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang ceramah tentang pendidikan. Struktur teks ceramah pendahuluan. Baca siswa buku tanpa sebab. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan berdiri. Oke, saya akan menanggapi tentang Restu tadi. Tadi Restu sedikit bermain-main tadi Pak. Jadi dia tadi agak-agak gugup gitu, biasalah ya Pak. Siap itu
Restu tadi ngomongnya berhenti macam-macam juga Pak. Di bagian akhir tadi dia ngomongnya suaranya agak pelan dengan Ya, Silakan, respon dulu. ya terima kasih untuk kawan saya Andrian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Lain kali saya akan meningkatkan cara bicara saya. Baik, tepuk tangan. Oke, baik. Siapa lagi? Ayo, silakan berdiri. Menurut saya penyampaian kalian cukup bagus. Hanya saja teks yang disampaikan di situ kurang rapi. Jadi membuat pandangan tidak enak. Oke. Ya, Dan banyak juga coret-coretan yang di bawah itu. Ya, sekian terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kak Jus. Ya. Dari tadi ada masukan untuk dari segi penyampaian sudah bagus, kemudian hanya saja dari bentuk kreativitas tampilannya ada tidak rapi. Silakan ditanggapi Restu. ya saya akan menjawab pertanyaan dari Tajus. Memang kami membayar seperti ini dari gagasan kelompok kami. Membuat sederhana tapi pasti. Ya, sekian terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat siang. Siap. Tepuk tangan untuk kelompok Restu. Silakan. pagi. Selamat siang semua. Siap. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kami yang terdiri atas saya sendiri Anggi Teresia, saya Naila. Saya Rizky. Saya Rahman dan saya Fadli. Di sini saya akan membacakan tentang tema ceramah yang kami angkat, yaitu tentang pergaulan bebas. Saya akan membacakan dari pembuka, isi dan penutup. Menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Apakah teman-teman pernah mempunyai pacar? Tidak. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Waspadailah pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda. Bagi sekian presentasi yang kami bacakan, bagi teman-teman kelompok lain yang ingin memberi saran atau memberi pertanyaan, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi muda berkualitas Indonesia. Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang di depan. Hasil diskusi kami tentang pendidikan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan untuk kelompok Rama. Baik, anak-anak semuanya. Kita telah melakukan presentasi kelompok
Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah melakukan presentasi dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang tidak terasa pembelajaran kita sudah di ujung. Maka dari itu, agar pembelajaran kita ini bermanfaat, mari sama-sama kita menyimpulkan apa saja kegiatan yang telah kita lakukan hari ini terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Dapat mengetahui struktur teks ceramah, Pak. Apa kesimpulannya? Dapat mengetahui Pertama kita belajar tentang struktur dari teks ceramah. Kemudian apa lagi? kaidah kebahasaannya. Ya, kita belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Kedua, yang kedua, isi, ketiga, penutup. ya itu adalah struktur dari teks ceramah. Kemudian kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Ganti orang. yang kedua, Ganti orang kedua. ketiga, Kata sebab akibat. ya ada hubungan kausalitas. Dan terakhir kita telah melakukan Diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas. Baik, itulah kesimpulan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Sekarang masing-masing kalian sudah Bapak beri sticky note. Silakan refleksikan apa perasaannya terkait pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian tulis, silakan ditempel, disusun di kertas tugasnya tadi. Setelah sudah, silakan tempel di belakang, disusun secara rapi. Yang sudah silakan ditempel. Bagaimana perasaannya? Nah, tempel. Ya, di belakang, silakan. Pakai double tip. Apa? Baik, silakan masing-masing ketua kelompoknya berdiri di samping. Bapak minta kepada Restu dulu bacakan hasil refleksi pembelajaran dari teman-temannya. Silakan. Pertama, senang, nyaman, aman. Yang kedua, menurut saya belajar hari ini senang. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, senang, bahagia, ceria, penuh inspirasi. Yang keempat, senang, seru. Oke, terima kasih untuk Restu. Lanjut. Ya, silakan. Resya. Refleksi pelajaran hari ini apa? Yang pertama, Senang, sabar bisa mengetahui struktur teks ceramah, dapat melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Yang kedua, perasaan sangat senang dan sangat memuaskan. Yang ketiga, perasaan senang bisa mengetahui bagian-bagian struktur di dalam teks ceramah dan bisa berdiskusi bersama teman. Yang keempat, sangat senang karena bisa mengetahui tentang struktur teks ceramah dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir, perasaan senang karena dapat berdiskusi dengan teman dan dapat memahami struktur isi teks ceramah. baik, terima kasih luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Resya. Selanjutnya, silakan Rama sampaikan refleksi pembelajarannya dari teman-temannya. Ya, kamu nanya perasaanku sangat luar biasa. Terus, Perasaan
perasaan senang karena dapat ilmu dengan apa yang dipelajari. Biasa aja. Senang dan gembira. Sangat bahagia. Oke, terima kasih kepada Rama. Tepuk tangan untuk kelompok Rama. Selanjutnya kelompok Tajus, silakan sampaikan refleksinya. Tanggapannya Apa iya? yang satu asik, garing-garing mending solo hanya. Yang ketiga seronok. Yang keempat seronoknya enak banget sih. Yang kelima sangat senang dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Tajus yang luar biasa. Ya, kelompok yang terakhir, silakan refleksinya, sampaikan. Pelajarannya sangatlah menyenangkan dan mudah dipahami. Iya, ada namanya. Rizky Dwi Ramadan. Perasaan saya belajar hari ini, saya merasa senang, gembira dengan bekerja kelompok sangat membantu saya karena bisa saling berdiskusi satu sama lain. Baik. Ada lagi? Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena pada saat belajar dibuat menjadi sebuah bentuk kelompok dan saya dapat memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Baik, terima kasih untuk kelompok Anggi. Tepuk tangan untuk Anggi. Baik, anak-anak semuanya silakan duduk di kelompok masing-masing. Baik, kita semuanya telah menyimpulkan pembelajaran, kemudian juga telah membuat refleksi pembelajaran dari setiap kelompok. Bapak ucapkan terima kasih karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali, sangat gembira, sangat antusias dan proaktif semuanya. Kelihatan dari semua kelompok mengeluarkan kreativitasnya dalam mengerjakan tugas. Kemudian Bapak ingin menyampaikan sebagai reward, kalau untuk nilai tugasnya tadi dari LKPD semuanya mendapat nilai 100. Kemudian untuk kreativitasnya untuk kelompok Tajus itu nilainya 90. Tepuk tangan untuk Tajus. Kemudian untuk kelompok Restu 85. Kemudian untuk kelompok Anggi 90. Dan yang ke kelompok 4 nilainya 95. Dan yang kelompok terakhir 90. Kelompok Rama. Baik. Itu ya untuk kreativitasnya. Jadi pesan Bapak untuk pembelajaran kedepannya semoga bisa lebih menyenangkan lagi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, untuk materi selanjutnya adalah kita akan membuat atau menulis sebuah teks ceramah ya berdasarkan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah materi kita selanjutnya. Nah, silakan nanti anda semuanya cari di rumah kira-kira mau menulis tentang teks ceramah, pidato atau khutbah tentang apa ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian juga mohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi Bapak kurang dalam menjelaskan, kemudian ada kekurangan di dalam memberikan fasilitas yang baik dalam pembelajaran, mohon maaf. Dan Bapak akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bahagia dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.